Pernah nggak sih kalian menunggu bis di halte yang sudah tidak beroperasi? Duduk santai siap berangkat, tapi bisnya tidak akan pernah datang. Kalian nengok kanan kiri, lihat jam, dan kalian berpikir, ah mungkin bentar lagi bisnya akan datang. Kita semua pasti pernah ngalamin kayak gitulah. Ada yang menunggu momen bagus, ada yang menunggu bantuan modal, ada yang menunggu bantuan orang lain, dan bahkan ada yang menunggu penyelamat hidupnya datang. Masalahnya, kita nggak sadar kalau itu semua tidak akan datang. Oke, di video ini gue akan ngomong dikit dan berdasarkan pengalaman gue. Ya mungkin sedikit terdengar aneh, tapi yang jelas gue pernah di posisi ini. Karena menurut gue menunggu tanpa kepastian itu adalah sebuah racun untuk diri gue sendiri. Dari kecil gue selalu dibilang, yang sabar ya, pasti nanti ada jalan. Dan cuma sedikit yang bilang, lu harus cari jalan lu sendiri, jangan cuma diam. Kita seringkali terjebak di situasi bahwa hidup itu sudah ada yang ngatur. Bahkan di saat kita sedang di keadaan chaos dan berpikir, ah mungkin nanti ada yang nolong. Tapi sebenarnya di saat di titik chaos, seringkali cuman ada diri kita sendiri. Ruang yang gelap dan sepi, sunyi, dan dari situlah gue coba berpikir, apakah gue harus diam terus seperti ini atau gue harus bergerak untuk memulai sesuatu. Gue mau curhat sedikit tentang apa yang gue pernah alami. Jadi kalau kalian tertarik dengan cerita gue, silahkan tonton sampai selesai. Sedikit cerita, seringkali gue punya ide yang bagus dan gue tahu cara memulainya. Tapi kalau ada yang nanya kapan mulainya, gue selalu bilang, ntar nunggu waktu yang tepat. Gue nunggu waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Dan sedangkan ide gue itu ya termasuk bisa dibilang ide yang bagus. Dan tanpa sadar, ide itu sudah dieksekusi sama orang lain. Dan gue kalah lagi sama orang lain. Dan pada akhirnya gue malah bingung sendiri. Kadang menyalahkan keadaan, kadang berpikir bahwa hidup ini tidak adil, dan selalu mencari alasan kenapa gue selalu gagal. Padahal itu semua adalah kesalahan diri gue sendiri. Kenapa gue tidak memulai? Ya mungkin pada waktu itu gue merasa menunggu itu nyaman daripada mencobanya. Gue merasa waktu itu menunggu itu seperti bebas tanpa resiko, santai tanpa resiko. Dan pada akhirnya gue sadar kalau gue menunggu terus, gue tidak akan mendapatkan apa-apa. Gue cuma bisa menyalahkan takdir, menyalahkan keadaan. Padahal kalau gue memulai, meski itu gagal, tidaknya gue pernah mencoba. Dan kalau gagal pun itu bisa buat evaluasi diri gue sendiri. Kenapa bisa gagal ya? Kenapa bisa begini ya? Bahwa kegagalan gue itu adalah murni dari kesalahan gue sendiri. Tapi gue mulai sadar, lebih baik gue gagal daripada gue tidak melangkah sama sekali. Lebih baik gue mati perlahan-lahan, tapi setidaknya gue pernah mencoba. Dan sedangkan dunia mungkin tidak peduli sama gue mau bergerak atau tidak ya. Ya gue pernah baca sebuah artikel di mana ya yang ada kata linear happiness atau apa pokoknya itu lupa gue. Itu adalah di mana situasi orang merasa tidak berdaya karena selalu gagal berkali-kali. Dan pada akhirnya ada kesempatan pun dia tidak mau memulainya. Dan gue yakin pasti ada orang yang seperti gue ini. Mungkin kita pernah kecewa sama orang yang pernah kita harapin, dan orang itu membuat kita menjadi trauma. Kita jadi berpikir, mungkin cuma bullshit lagi, omong kosong lah, persetan lah. Dan pada akhirnya kita malah jadi patung, tidak bergerak sama sekali. Kita malah jadi korban dari kenyamanan itu sendiri. Ya baru-baru ini gue baru sadar di sosial media sekarang, orang yang menjadi korban itu malah dikasih panggung ya guys. Orang yang mengeluhkan nasibnya di sosial media seringkali mendapatkan simpati. Contohnya seperti sabar ya, kasihan deh, tenang, besok pasti ada jalan. Ya menurut gue itu cuman kata-kata seperti obat penenang sesaat lah. Efeknya cuma sesaat, kalau sudah tidak berasa efeknya balik lagi. Menurut gue itu simpati itu tidak buruk, emang baik, tapi di saat itu gue cuma butuh solusi. Dan solusi itu tidak akan pernah datang ke orang yang belum pernah rasain di situasi seperti kita. Solusi itu akan datang kalau kita mau bergerak, tidak cuma diam saja, mengambengong, rebahan di kasur. Coba bayangkan hidup kita seperti yang ada di film. Kita nonton film itu dan kita sadar ternyata kita cuma sebuah figura yang selalu nunggu instruksi sutradaranya. Dan catat guys, mulai detik ini cobalah tulis film kalian sendiri. Jadikan diri kalian menjadi aktor utamanya dan jadi sutradaranya. Mungkin ada yang tanya,
Gimana kalau gue tidak punya modal? Dan bagaimana kalau gue tidak punya dukungan? Ya tinggal jawab aja. Modalnya cuma berani bergerak, berani memulai. Masalah dukungan, pikir belakangan. Kalau kalian menunggu bantuan baru memulai, berarti kalian bukan petarung kehidupan. Berarti kalian cuman seorang yang bisanya bersembunyi. Petarung kehidupan itu orang yang selalu bertarung dengan kegagalan, bertarung dengan ketidakpastian, bertarung dengan mental, bertarung dengan rasa malas. Ya meski dia tahu permasalahan di depan pasti lebih banyak dari yang ini, tapi dia tetap hadapin. Terus bagaimana caranya? Bagaimana cara untuk berhenti menunggu? Oke, pertama, jangan berharap lebih pada orang lain. Ya mungkin ini meragukan, tapi ini yang membuat kalian berpikir di saat situasi sudah mentok dan tidak ada orang pun yang mau membantu kita. Tidak ada yang peduli apa yang mau kita kerjakan, dan tidak ada orang yang peduli dengan keadaan kita. Kalau sudah tidak ada harapan, kita baru mulai untuk bergerak. Kita jadi tahu kalau satu-satunya orang yang bisa membantu kita adalah diri kita sendiri. Yang kedua, extreme ownership. Apapun yang terjadi hari ini, entah dompet kosong, motor mogok, listrik mati, skripsi belum selesai, pekerjaan masih numpuk, katakanlah, ini adalah tanggung jawab gue. Jangan cari kesalahan orang lain. Begitu kita mengakui bahwa ini adalah tanggung jawab kita mempunyai kendali penuh untuk memperbaikinya. Kalau itu kesalahan orang lain, ya kalian gak punya hak kendali apapun. Tapi kalau ini kesalahan kita bisa ubah di esok hari. Yang ketiga, mulailah dari hal-hal yang sederhana. Mungkin malah lebih kacau. Kebanyakan orang menunggu bisa dulu baru memulai. Nunggu alat bagus, nunggu lancar ngomong di depan kamera, nunggu ilmu tinggi, pokoknya nunggu apapun lah. Tapi saran gue, mulailah saja dulu. Mulailah dengan cara yang paling sederhana, paling memalukan, paling cringe. Mulailah dengan ketidaksempurnaan kita. Kenapa? Karena penyelamat itu tidak akan datang ke orang yang diam. Penyelamat itu datang dalam bentuk kesempatan, dan biasanya datang ke orang-orang yang mau bergerak. Ingat, bantuan itu biasanya datang di saat kita sudah tidak terlalu butuh. Pas kita sudah mulai bisa, baru orang-orang datang untuk ngajak kerjasama. Ya, dunia ini memang lucu ya. Mereka cuma datang buat orang-orang yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dulu. Ya, mungkin video ini sedikit membosankan aja guys, tapi inilah kenyataannya yang ada di video ini, di hidup gue ini. Gue cuma tidak mau kalian bangun 10 tahun lagi dan menyesali masa lalu kalian. Dan sedangkan di masa lalu kalian tidak pernah berbuat apa-apa. Pahlawan yang kalian cari itu orang biasa. Dia tidak memiliki kekuatan super seperti superhero. Dan kita cuma bisa melihat saat kita berhadapan di cermin. Dan dia selalu bilang, pasti gue bisa melakukannya. Ya, harapan gue setelah menonton video ini ada yang berubah untuk langsung mengerjakan sesuatu. Tidak perlu menunggu apapun, entah itu modal, dukungan, dan lain-lain. Pokoknya mulai aja dulu. Ya, sebelum video ini gue tutup, kalau kalian suka dengan video ini silahkan like. Ya, tolong tulis di kolom komen. Ya, dengan kesalahan-kesalahan gue yang ngomong masih terbata-bata, masih banyak kesalahan, itu wajar, karena gue juga baru memulai. Dan jangan lupa subscribe untuk melihat perkembangan channel ini. Oke, see you in next time video. Bye.